Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Bangka Tengah. Baiklah, kita akan segera memulai kegiatan acara kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama menghadiri kegiatan acara Wisuda Santri TK TPA Angkatan ke-17 dan Tapis Jus 30 Angkatan ke-4 LPPTKA BKPMRI Kabupaten Bangka Tengah, Sabtu 22 Agustus tahun 2020. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau bisa kita terima di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Yang terhormat Bupati Bangka Tengah, Bapak Dr. Insinyur Ibnu Shalih, MM. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Kepulauan, Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Ibu Mehwa Sarjana Hukum atau yang mewakili. Yang terhormat Kapolres Bangka Tengah, Bapak AKBP Slamet Hadi SIK MH. Yang kami hormati Ketua MUI Kabupaten Bangka Tengah, Ketua Basnas Kabupaten Bangka Tengah, Kabak Kesra Kabupaten Bangka Tengah, Ketua Umum DPW BKPRMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ketua MPD BKPRMI Kabupaten Bangka Tengah, Ketua Umum DPD BKPRMI Kabupaten Bangka Tengah, Ketua Umum DPD BKPRMI Kabupaten Bangka Selatan, Ketua Umum DPD BKPRMI Kabupaten Bangka, Ketua Umum DPD BKPRMI Kota Pangkal Pinang, Camat Sekabupaten Bangka Tengah, para undangan, orang tua dan santriwan-santriwati yang kami sayangi. Sebelum memulai acara, kami ingin mengucapkan selamat atas wisuda dan barakallah fi ilmi kepada Wisuda Santri TK TPA Angkatan ke-17 dan Tapis Jus 30 Angkatan ke-4 LPPTKA BKPRMI Kabupaten Bangka Tengah. Nah, sebelum kita memulai acara, izinkan kami menyampaikan dua buah pantun kepada para hadirin semuanya. Sarapan pagi dengan lauk ikan, bila dimakan rasanya asin. Salam sapa kami haturkan untuk semua para hadirin. Sirih beripat, sirih panjang, sirih dari Pulau Bangka. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah pembuka acara. Baiklah, para hadirin yang kami hormati, marilah kita membuka acara kita dengan mengucapkan bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan kalam ilahi oleh santri terbaik Wisuda Santri TK TPA Angkatan ke-17. Nasdika Suci dari TPA Nurul Iman Inang Sebatang, Kecamatan Simpang Katis, yang akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah
ayat 153 sampai 157. Kepada Ananda Nastika kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'u walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Semoga yang membacakan Quran pada hari ini dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perlu kami sampaikan ya, acara selanjutnya ini adalah santri terbaik tahun 2020 untuk wisudawan kita pada hari ini ya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Untuk doa kami mohon kesediaan dari Bapak Hashim Syahroni, Ketua Basnas Bangka Tengah. Kami berkenan sekiranya untuk menyampaikan doa dan memimpin doa kita pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kepada Bapak Hashim Syahroni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita sejenak memohon kepada Allah semoga acara ini terlaksana dengan lancar, baik tidak ada hal apapun dan bermanfaat untuk kehidupan kita, khususnya pada putra putri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ma'ahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wa azimi sultan. Allahumma ya Allah, anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na, na'udzuka bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang, di hari pagi yang sejuk ini kami menghadiri wisuda-wisudawati TK dan TPA TK PKRMI angkatan ke-17 dan tahfidz 30 juz angkatan ke-4 Kabupaten Bangka Tengah. Ya Allah, hati kami sangat tersentuh dengan syukur kehadiran-Mu ya Allah, karena putra putri kami yang telah berhasil belajar Al-Quran khususnya tingkat anak-anak. Kesyukuran kami kepada kedua orang tuanya, mudah-mudahan mendapatkan bagian kebajikan dan menjadi awal untuk menjadikan putra putri kita, putra putri Bapak yang telah wisuda di BPA ini menjadi anak yang soleh dan solehah ya Allah. Mudah-mudahan dengan wisuda ini nantinya putra putri yang tidak di wisuda ini akan menjadikan contoh kepada adik-adiknya dan akan terus meneruskan belajar Al-Quran sampai hayat, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan ilmu yang telah dipelajari putra putri ini manfaat baginya dan menjadikan qurrata ayun bagi kedua orang tuanya ya Allah. Bagi bangsa kita Indonesia, mudah-mudahan bangsa yang besar ini yang mayoritas umat Islam semua mencintai dan mengimani apa yang telah dihayati dibaca yaitu Al-Quran, sehingga menjadi pegangan hidup di dalam kehidupan sehari-hari ya Allah. Allahumma akrimna bil Quran, Allahumma akrimna bil Quran, Allahumma sallimna fi hayatina bil Quran,
اللهم صلنا في حياتنا بالقرآن اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Hashim Syahroni yang telah memimpin doa kita pada hari ini. Semoga doa kita pada hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga acara kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya Mars BKPM. Hadirin dipersilahkan berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kata sambutan. Kata sambutan dari Ketua Pelaksana Wisuda Santri TK TPA tahun 2020 kepada Ustadz Junaidi SPD SD untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan laporan panitia, boleh saya berpantun? Jalan-jalan ke kota Koba, tidak lupa membeli semangka. Hari ini kita wisuda, mudah-mudahan terlindung dari corona. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Ketua Panitia. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Bupati Bangka Tengah, Dr. Insinyur Haji Ibnu Salah MM. Yang terhormat Bapak Kabakesra Bangka Tengah. Yang terhormat Kapolres Bangka Tengah. Yang terhormat Bapak Camat Sebangka Tengah. Yang terhormat Ketua Basnas Bangka Tengah. Yang terhormat Ketua DPW BKPRMI Provinsi Bangka Belitung beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Umum DPD BKPRMI Kota Pangkal Pinang beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Umum DPD BKPRMI Kabupaten Bangka Selatan beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Umum DPD BKPRMI Kabupaten Bangka beserta jajarannya. Dan yang terhormat Ketua MPD Bangka Tengah BKPRMI Kabupaten Bangka Tengah. Yang terhormat Ketua Umum DPD BKPRMI Kabupaten Bangka Tengah, santri dan santriwan santriwati semuanya yang wisuda hari ini yang sangat berbahagia, dan seluruh panitia wisuda santri LPPTKA tahun 2020. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas limpahan karunia-Nya kita bisa hadir di gedung serbaguna ini dalam rangka acara wisuda santriwan dan santriwati LPPTKA yang ke-17 dan tahfiz juz 30 yang keempat tahun 2020. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umatnya, nantinya insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Izinkan kami menyampaikan laporan panitia pelaksana wisuda tahun 2020 adalah sebagai berikut. Dasar pelaksana wisuda nomor 034.A garing BKPRMI titik 28.04 garing 8 Romawi garing 2020. 1. Tema dan tujuan. Adapun tema wisuda kita tahun 2020, kita mengambil tema jadikan wisuda TKA TPA merupakan awal kecintaan anak-anak terhadap Al-Quran dan selalu mempelajari Al-Quran. Tujuan. Adapun tujuan dilaksananya wisuda yaitu memberikan motivasi kepada para santri untuk mempelajari, membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran. 2. Kegiatan pelaksanaan wisuda. Pelaksanaan wisuda santri tahun 2020 dan tahfiz juz 30 yang dilaksanakan selama 5 kali, yaitu 1. Tanggal 22 Agustus 2020 Kecamatan Pangkalan Baru hari ini. Kemudian tanggal 23 Agustus tahun 2020 Kecamatan Koba. Tanggal 29 Agustus tahun 2020 Kecamatan Lubuk Besar dan Kecamatan Mamang. Kemudian tanggal 30 Agustus tahun 2020 Kecamatan Sungai Selan. Dan yang terakhir tanggal 5 September tahun 2020 Kecamatan Simpang Katis. Jadi wisuda tahun ini sangat unik. Ini mecah rekor sejarah kita selama BKPRMI ini, ya. Ya, mudah-mudahan nanti wisuda kita diberi kelancaran dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jumlah peserta Kecamatan Pangkalan Baru dengan jumlah 313 santri, Kecamatan Koba 426 santri, Kecamatan Lubuk Besar 272 santri, Kecamatan Namang 175 santri, Kecamatan Sungai Selan 322 santri, Kecamatan Simpang Katis 365 santri, dan peserta tahfiz juz 30 berjumlah 92 santri. Jadi total keseluruhan wisuda tahun 2020 berjumlah 1965 santri. Ucapan terima kasih kami kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan acara kita pada hari ini, dan ucapan terima kasih kami juga kepada seluruh pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah
yang insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah laporan dari panitia pelaksana wisuda tahun 2020. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Junaidi Sarjana Pendidikan SD yang telah menyampaikan laporan kegiatan wisuda pada hari ini. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Umum DPD BK PRRI Kabupaten Bangka Tengah. Kepada Ustadz Endri Susyono MPDI untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Bangka Tengah, yang kami hormati Bapak Kapolres Bangka Tengah, Ketua Umum DPW BKPRMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terima kasih Ahi berkenan hadir. Para Ketua Umum DPD BKPRMI sepulau Bangka, karena mohon maaf yang Belitung memang tidak kami undang karena khawatir merepotkan yang Belitung, karena biasanya kalau lagi diundang wajib datang, ya kan. Posisi sekarang ini penerbangan, kondisi corona, tes rapid segala macam yang merepotkan, kami khawatir merepotkan kawan-kawan saudara-saudara kita di Pulau Belitung. Dan alhamdulillah hadir semua dari Bangka Selatan. Terima kasih Ahi Haji Adi Dinata dari Kota Pangkal Pinang, Ahi Abi Awanto dari induk kita Kabupaten Bangka, Ahi Hari Subari, dan Bangka Barat apakah sudah hadir? Alhamdulillah. Info tadi Ahi Nendar Ketua DPD BKRMI Bangka Barat insya Allah berkenan hadir menyusul kita pada kegiatan hari ini. Para camat sekabupaten Bangka Tengah yang hadir, alhamdulillah, Bapak Camat Koba dan Camat Pangkalan Baru, Ahi Ustadz kita, orang tua kita, Ketua Basnat, ulama kita, sesepuh kita Haji Hashim Sya'roni, alhamdulillah berkenan hadir. Ketua MPD BKPRMI Bangka Tengah, Pak Kabak Kesra, beserta seluruh hadirin wa hadirat, santriwan santriwati, wisudan wisudawati, dan orang tua santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah setelah melakukan diskusi cukup panjang, perdebatan di antara pengurus dan juga tokoh-tokoh agama masyarakat, akhirnya wisuda dapat kita selenggarakan. Karena internal BKPRMI Bangka Tengah pun ada dua kubu, yang setuju dengan yang tidak setuju. Namun setelah kita berkoordinasi, mendapatkan arahan dan petunjuk dari Satgas COVID-19 dan juga arahan dari Bapak Kapolres serta Bupati, Bapak Bupati, alhamdulillah hari ini kita laksanakan dengan rekor baru. Kalau biasanya wisuda dalam sehari selesai, hari ini tidak cukup dilaksanakan hanya sehari dan harus dilaksanakan dalam 5 hari. Tetapi ini merupakan tekad kami dari pengurus DPD BKPRMI Bangka Tengah untuk memberikan penghargaan terakhir kepada santriwan santriwati kita yang telah belajar dengan sungguh-sungguh di TK TPA maupun yang telah menghafalkan juz 30. Ini doa dari Ketua MUI tadi, mudah-mudahan bisa sampai 30 juz. Alhamdulillah, insya Allah.
Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan dan nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah nanti. Bapak dan ibu-ibu tamu undangan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kali izinkan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati, Bapak Kapolres dan seluruh jajaran yang telah memberikan sumbangsih baik moral maupun material sehingga pelaksanaan wisuda mulai hari ini dapat kita laksanakan, dan senantiasa kita berdoa kepada Allah semoga pelaksanaan wisuda sampai 5 hari ke depan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tidak lupa pula kami mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila dari pelaksanaan wisuda ini ada yang kurang berkenan atau yang kurang sesuai di hati para hadirin, tamu undangan dan Bapak Ibu wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terutama kepada wali santri yang tidak mendapatkan tempat duduk di bawah dan harus lesehan di tribun. Karena memang kapasitas gedung kita terbatas Pak Bupati, sesuai arahan dari gugus tugas bahwa maksimal yang hadir pada satu sesi itu 50 orang, tapi diusahakan di bawah 500 Pak. Ini hanya 400 lebih, sehingga orang tua hanya 100 lebih, 150-an yang bisa tertampung di belakang santri, dan sisanya mohon maaf harus kami siapkan tikar di tribun gedung serbaguna ini. Bapak dan ibu-ibu wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal menarik yang ingin kami sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, bahwa perbedaan antara manusia dengan hewan kalau secara umum yang kita kenal adalah akalnya, tetapi menurut seorang psikolog yaitu Profesor Dr. Dawis Hude, Direktur Pasca Sarjana PT IQ yang juga Dewan Hakim Provinsi MTQ Provinsi Kulon Bangka Belitung, bahwa secara psikologi salah satu yang membedakan manusia dengan hewan adalah kesinambungan hidup. Artinya apa? Manusia selalu berupaya bagaimana hari esok dan seterusnya itu menjadi lebih baik daripada hari sekarang. Bagaimana manusia mempersiapkan hari-hari yang akan datang. Kalau binatang itu hanya mempersiapkan hari ini, tapi manusia akan mempersiapkan hari esoknya itu seperti apa. Sebagai umat Islam, hari esok yang kita maksud di sini adalah wal akhiratu khairu wa abqa. Hari esok adalah akhirat kita. Nah, filsafah ini pun yang akan dipakai dan selalu digunakan oleh BPBD BKPRMI Bangka Tengah. Bagaimana BKPRMI dari tahun ke tahun, dari masa-masa, dari satu pengurusan ke pengurusan selanjutnya itu menjadi lebih baik. Karena orang yang berkesinambungan ini menurut Profesor Darsul itu ada terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu zolimun li nafsih, yang tidak retak dengan masa depannya, tidak peduli dengan hari esoknya. Ini ciri yang pertama. Yang kedua kriterianya adalah orang yang muqtasid, orang yang biasa-biasa saja, sedang-sedang saja. Berkembang Allah, yang penting bisa hidup, bisa menjadi lebih baik, sedikit jadilah. Tetapi kami ingin menjadi yang ketiga, yaitu sabiqun bil khairat, yaitu berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan demi kebaikan. Nah, oleh karena itu kami sangat bersyukur 2 tahun di bawah kepemimpinan Bapak Bupati kita, Bapak Dr. Ibnu Saleh, BKPRMI disupport dengan luar biasa. Baik dari segi insentif kesejahteraan ustadz-ustazah, sebelum beliau hanya Rp150.000, sejak kepemimpinan Pak Bupati kita alhamdulillah per bulan mendapatkan Rp400.000 per ustadz-ustazah. Kemudian dukungan pula yang kedua, bahwa alhamdulillah setiap tahun, dan insya Allah ini mudah-mudahan Pak Bupati mengamini, untuk santri terbaik setiap tahun mendapatkan bonus dari beliau umroh. Dan mudah-mudahan tahun ini juga tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya.
Amin ya rabbal alamin. Dan karena kami ingin menjadi lebih baik dari tahun berikutnya, Pak Bupati, karena memang ada keluhan setiap tahun yang berangkat umroh santrinya, tetapi pendampingnya, ustadz-ustazahnya itu hanya menjadi penonton, Pak Bupati. Ya, jadi mohon ini menjadi paling tidak pemikiran Pak Bupati lah. Paling tidak, dan juga sekaligus mungkin pengurusnya ya, mungkin ke depan, karena ingin menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Saya yakin Pak Bupati memahami maksud yang kami sampaikan. Dan selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah salah satu program unggulan dari LPPTKA di samping wisuda rutin santriwan santriwati reguler, kami juga hari ini memasuki angkatan keempat wisudawan wisudawati santri tahfiz juz 30. Kalau kami ingin menjadinya hafiz gimana? Karena kalau hafiz itu sudah 30 juz, ini baru juz 30, terbalik beda dikit lah Pak Bupati. Nah, upaya ini adalah sebagai upaya yang kami lakukan, usaha yang dilakukan kawan-kawan BKPRMI untuk mendukung program pemerintah daerah, yaitu menyiapkan satu desa, satu hafiz, dan juga menopang rumah-rumah tahfiz yang akan dan sedang didirikan oleh Bapak Bupati Bangka Tengah. Selanjutnya juga kami berupaya melahirkan hafiz-hafiz juz 30 sebagai SDM, bahan-bahan mentah yang akan dibina oleh LPTQ baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi sebagai para calon hafiz dan hafizah. Mohon program ini bisa mendapatkan support yang lebih dari Bapak Bupati, Pak Camat, dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Bangka Tengah, sehingga dari tahun ke tahun jumlah wisudawan wisudawati juz 30 ini bisa meningkat. Sebenarnya target kami tahun ini di atas 100, Pak. Biasanya tahun sebelumnya hanya 100 di bawah 100, tetapi tahun ini sebenarnya kita sudah menyiapkan, kemarin peserta yang terdaftar itu sudah hampir 120 orang. Harapan optimis kami capai 100 orang. Ternyata ini bukan mengkambing hitamkan corona, karena seantara wisuda munakosah reguler dengan munakosah hafiz juz 30 ini terbatas atau dibatasi atau ada jarak, yaitu pandemi corona. Sehingga selama corona santri tidak ke TPA, tidak ke unit, murojaah mereka kurang. Sehingga dari 120 orang ternyata hanya 92 orang yang lulus dan layak di wisuda hari ini. Alhamdulillah. Dan terakhir, kami mohon pada saatnya nanti sambutan dan arahan dari Bapak Bupati Bangka Tengah terhadap kami para pengurus DPD BKPMI Bangka Tengah serta para santri terkait dengan upaya memahami, mengamalkan, dan juga menghafalkan Al-Quran ini agar lebih semangat dan lebih baik di masa-masa yang akan datang. Demikian saya rasa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Endri Susyono MPDI yang sudah menyampaikan kata sambutannya. Acara selanjutnya, Kata sambutan dari Ketua Umum DPW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Ustaz Zainuddin Sarjana Agama untuk memberikan kata sambutan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena suasananya agak dingin, mungkin santri agak susah jawab, pelan-pelan jawaban. Semangat kita, walaupun masa pandemi corona, semangat kita jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Bangka Tengah, yang di sela-sela kesibukan beliau hadir di tengah-tengah kita merupakan suatu penghargaan bagi keluarga besar dari BKPRMI. Terima kasih Bapak Bupati. Yang kami hormati Bapak Kapolres Bangka Tengah, juga kami pahami betul walaupun mungkin hari ini hari Sabtu tapi juga pasti punya kesibukan lain, tapi karena BKPRMI yang mengundang, kegiatan-kegiatan lain oleh Kapolres di nomor 2-kan, diutamakan BKPRMI. Terima kasih Pak Kapolres. Juga yang kami hormati Bapak Camat Kobak, Camat Pangkalan Baru yang sempat hadir saat ini, Ketua Basnas Kabupaten Bangka Tengah, dan juga Kabak Kesra, juga sekaligus Ketua LPTQ Provinsi Bangka Belitung, yang beberapa waktu yang lalu telah melaksanakan tugas berat melaksanakan musabaqah tilawatil Quran dalam masa pandemi. Dan selamat kepada Pak Bupati, Bangka Tengah tahun ini kembali sebagai juara umum musabaqah tilawatil Quran beberapa waktu yang lalu. Kalau tidak salah ini sudah yang keempatnya Pak Sawirannya, sudah yang keempat. Yang kami hormati dan kami banggakan, kami sayangi Akhina Ketum DPD Pulau Bangka, disebut pertama karena datang pertama DPD Kabupaten Bangka Induk. Nah, pertama datang Ahala. Yang kedua Kota Pangkal Pinang, DPD Kota Pangkal Pinang. Yang ketiga DPD Bangka Selatan. Terakhir bertuan rumah yang terhormat DPD Bangka Tengah. Serta tamu undangan yang kami hormati, yang mungkin tidak bisa kami sebut satu persatu, tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama yang bisa hadir pada saat ini, dan juga tidak kalah pentingnya orang tua santri yang saat ini bisa hadir mendampingi putra-putrinya untuk melaksanakan acara wisuda pada pagi yang berbahagia ini. Sebelum memulai sambutan ini, karena ketua panitianya berpantun, tak eloklah ketua DPW tidak berpantun. Dan juga mungkin tantangan untuk Pak Bupatinya kan. Nah, tapi pantunnya ngepek juga lah. Pergi ke Koba membeli cumi, hendak dibawa ke pantai Penyengat. Walau suasana dalam pandemi, acara wisuda santri tetap semangat. Selayang pandang negeri jiran, negeri puan memakai pacar. Bersama-sama kita doakan acara wisuda santri berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali sambutan saya ini, saya tergugah hati dengan tema yang diusung oleh teman-teman dari DPD Bangka Tengah. Ayat Quran yang di atas, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Itu di dalam surah Al-Qamar ayat 32. Allah katakan, dan sesungguhnya telah kami mudahkan kepada manusia untuk mempelajari Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Tentunya bagi mereka-mereka yang mengambil pelajaran terhadap Al-Quran tersebut. Maka Bapak Ibu hadirin berbahagia, anak-anak yang pandai membaca Al-Quran sekarang, yang pandai menghafal Al-Quran sekarang,
jauh-jauh telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya mempelajari dan menghafal Al-Qur'an itu tidaklah sulit. Cuman yang sulitnya kita ini tidak istiqomah. Termasuk saya lah mungkin. Hari ini ngapal, sok pagi dek ngapal. Yang ngapal hari ini dapat 2 ayat, 3 ayat, sok pagi dek ulanglah lupa kulit. Karena tidak istiqomah. Padahal Al-Quran telah sampaikan di dalam surah Al-Qamar ayat 32. Al-Quran itu diberi kemudahan baik untuk mempelajarinya maupun untuk menghafalnya. Bapak Ibu hadirin berbahagia, para anak-anak kami santriwan santriwati yang disuda pada pagi yang berbahagia ini, selamat kami ucapkan. Mudah-mudahan anda semua menjadi anak yang soleh dan solehah dan terus belajar mempelajari Al-Quran. Kepada mak-mak, bak-bak yang anaknya diwisuda pada saat ini, jangan puas sampai di sini untuk mempelajari Al-Quran. Karena di tempat kami Pangkal Pinang ada pendapat orang tua. Lah jangan diusah tepi agi deh. Ika kan lah wisuda. Kuncirlah dipindah nah dapat sertifikat. Tidak usah lagi lah belajar Al-Quran. Ini mohon maaf Bapak Ibu orang tua santri, pendapat ini keliru kami pandang. Seharusnya dengan momen wisuda ini menambah semangat para orang tua untuk mendorong anak-anaknya mempelajari Al-Quran. Apalagi Bapak Ibu, anak-anak kita ini merupakan aset Bangka Tengah dan aset Bangka Belitung untuk STQ dan LTQ yang akan datang. Syukur alhamdulillah ketua LPTQ-nya ada di Bangka Tengah. Kok koordinasinya lebih mudah. Nah sekarang para pemenang juara 1 MTQ itu sedang dibina, dilatih untuk ke event nasional. Kita doakan mudah-mudahan kafilah Bangka Belitung bisa membawa nama harum Provinsi Bangka Belitung. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada ikhwan akhwat pengurus DPD Bangka Tengah yang telah berupaya untuk melaksanakan wisuda dalam kondisi yang pandemi ini. Kita dapat simak bersama tadi bahwa pelaksanaan kegiatan wisuda ini sebanyak 5 kali luar biasa. Mudah-mudahan ikhwan akhwat pengurus DPD diberi kesempatan, kesehatan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua juga terima kasih nih kepada bupati nih. Dari 150 insentif jadi 400. Alhamdulillah. Ustaz-ustazah hadir dan nih. Doakan mudah-mudahan bupati kita ini selalu sehat walafiat. Diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau bersyukur kata Allah itu maka akan ditambah. Pon ustaz-ustazahnya diberi 150 dinaik 400 dek bersyukur. Jangan harap ditambah. Maka jelas dalam Al-Qur'an surah Al-Ibrahim ayat 7 itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini bupati dengar langsung. Jadi kalau ustaz-ustazah orang tua santri bersyukur atas insentif yang diberikan bupati ini jadi 100 lebih persen naiknya itu. Mudah-mudahan dengan bersyukur nih tahun depan naik lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan tadi surprise dari bupati juga memberi umroh kepada para santri terbaik. Alhamdulillah luar biasa. Dan juga terima kasih nih Pak Bupati. Kami sudah dapat info beberapa waktu yang lalu teman-teman dari DPD ini lah dapat sekretariat bersama. Jadilah segar menuju tinggal di sana. Kemarin lagi ngontrak kawan-kawan nih. Ditanya ke kawan kan mana anak sekretariatnya? Lagi ngontrak Ustaz di sana. Sekarang alhamdulillah lah megah di sana. Tinggal sih kok mungkin kawan-kawan kami ini malu ngomong kan. Ku pandang-pandang lah banyak jelik minta ke bupati ini kan. Insentif lah minta dinaik. Umroh lah dikabulkan. Tadi singgung-singgung juga umroh kalau pacak jangan santri bayi kan. Ustaz-ustazah nak lah nampingnya. Rupa aja deh ujung belum koma belum titik rupa. Pan pacak pengurus DPD nak lah ya kira-kira kan. Nah terakhir mungkin kawan-kawan agak malu ngomong nih Pak Bupati. Karena wilayah Kabupaten Bangka Tengah agak jauh-jauh. Kadangkala mungkin para hendak munakosa atau monitoring ketika TPA ini terkendala masalah kendaraan.
Nah, kawan-kawan sih dek minta lah. Cuman syukur-syukur kalau diberi dek nolak, maksud macam ya kan. Setuju dek kawan-kawan kiranya. Apun ketua DPW ngomong kan dia tempat masalah. Udah cuman kami berharap mudah-mudahan sekretariat lah diberi insentif lah dinaik. Terus apa namanya santri terbaik diumrohkan. Syukur-syukur nanti ustaz-ustazah dan pengurusnya juga diumrohkan. Terakhir tadi kalau tidak keberatan, kawan-kawan dia minta, cuman kalau diberi dia nolak kendaraan dinas kan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian kita semua dan mari sama-sama kita doakan bupati kita ini agar selalu sehat walafiat beserta keluarga, karena dengan sehat walafiat beserta keluarga beliau bisa melaksanakan tugas sebagai bupati, mengayomi masyarakat Bangka Tengah menjadi lebih ringan, menjadi lebih mantap langkahnya sehingga tidak terkendala sesuatu apapun. Mungkin demikian yang kami sampaikan. Terima kasih kepada para undangan yang telah memenuhi undangan Ketua DPD Bangka Tengah, dan pada saatnya nanti mohon sambutan arahan kepada kami semua dari Bupati Bangka Tengah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami khususnya dan juga untuk anak-anak yang diwisuda pada pagi hari ini. Demikian, lebih kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Zainuddin SAG yang telah menyampaikan kata sambutan mewakili DPW BKPRMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya, pembacaan surah keputusan santriwan santriwati terbaik TK TPA Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020. Dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Sekretaris Umum BKPRMI Kabupaten Bangka Tengah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Umar, Sarjana Ilmu Komunikasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Bupati, saya izin menyampaikan surat keputusan santriwan dan santriwati yang terbaik. Saya tidak berpanjang lebar, langsung saja, karena panjang kali lebar jadi luas, jadi lama. Keputusan Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia DPD BKPRMI Kabupaten Bangka Tengah nomor 033A _BKPRMI 2804/8/2020 tentang santri terbaik dan wisudawan wisudawati angkatan ke-17 TK TPA BKPRMI Kabupaten Bangka Tengah tahun 1442 Hijrah atau 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia DPD BKPRMI Kabupaten Bangka Tengah menimbang A. bahwa TK-TPA merupakan wadah pembinaan bagi generasi muda dalam mempelajari Al-Quran sejak dini. B. bahwa wisuda merupakan upacara kelulusan bagi santri yang telah selesai proses belajar pada TK-TPA. C. bahwa untuk meningkatkan kualitas santri perlu ditetapkan santri terbaik dan wisudawan dan wisudawati angkatan ke-17 TPA BKPRMI Kabupaten Bangka Tengah tahun 1442 Hijriah atau 2020. D. Untuk maksud seperti pada poin C di atas, perlu dikeluarkan surat keputusan Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia DPD BKPRMI Kabupaten Bangka Tengah. Mengingat 1. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BKPRMI. 2.
Peraturan Dasar Lembaga LPPTK BKPRMI. 3. Program Kerja DPD BKPRMI Kabupaten Bangka Tengah masa bakti 2018 sampai 2022. Memperhatikan hasil munaqashah atau ujian akhir santri tahun 1442 Hijriah atau 2020 Masehi. Memutuskan menetapkan pertama, mengesahkan nama-nama tersebut dalam lampiran 1 surat keputusan ini sebagai santri terbaik TPA. Kedua, mengesahkan nama-nama tersebut pada lampiran kedua surat keputusan ini sebagai wisudawan, wisudawati angkatan ke-17 TK TPA BKPRMI Kabupaten Bangka Tengah tahun 1442 Hijriah atau 2020 Masehi. Ketiga, biaya yang timbul akibat keputusan ini ditanggung bersama LPPK BKPRMI Kabupaten Bangka Tengah, DPD BKPRMI Kabupaten Bangka Tengah, dan TPA se-Bangka Tengah. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Billahi bisabil haq, ditetapkan di Koba pada hari ini 22 Agustus 2020 Masehi atau 3 Muharram 1442 Hijriah. Dewan Pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Kabupaten Bangka Tengah, Ketua Umum Emil Susyono ditandatangani. Lampiran 1 keputusan Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Bangka Tengah tentang santri terbaik LPPTK BKPRMI Kabupaten Bangka Tengah tahun 1442 Hijriah atau 2020 kepada nama yang dipanggil atau yang disebutkan untuk maju ke depan. Nomor peserta atau santri yang terbaik pertama atas nama Nastika Suci dari unit 028 Nurul Iman Pinang Sebatan, Kecamatan Simpang Katis. Terbaik kedua atas nama Lailatul Mukarramah asal unit 085 Nurul Ulum Desa Penindang, Kecamatan Pangkalan Baru. Terbaik ketiga atas nama Arif Nurrahman dari unit 098 Bahrul Ulum Desa Perlang, Kecamatan Lubuk Besar. Terbaik keempat atas nama Alan Iqbal asal unit 077 Al-Ikhlas Terentang 3, Kecamatan Koba. Selanjutnya urutan kelima Agustin Afriani asal unit 065 Al-Huda Desa Lubuk Lingkuk, Kecamatan Lubuk Besar. Urutan keenam Melati Kurnia Putri utusan unit 011 Kontren Al-Muhajirin Simpang Perlang, Kecamatan Koba. Urutan ketujuh atas nama Syakhila utusan unit 032 Al-Amin Pedindang Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru. Urutan ke-8 Ananda Farel Dinata utusan unit 046 Al-Abror Malik Baru, Kecamatan Sungai Selan. Urutan 9 Keisha Mahendra unit 036 Al-Falah Sungai Selan, Kecamatan Sungai Selan. Urutan ke-10 Syifa Karunia nomor unit 024 An-Nur Desa Belilik, Kecamatan Mamang. Urutan ke-11 Enzel Lafifi utusan unit 029 Nurul Hidayah Desa Katis, Kecamatan Simpang Katis. Dan urutan ke-12 Zaskia Fitriani utusan unit 024 An-Nur Desa Belilik, Kecamatan Mamang.
Jadi kenapa 12? Karena tiap kecamatan diambil 2, ada 6 kecamatan, berarti ada 12 peserta. Mohon kepada tahfiz ya. Selanjutnya untuk tahfiz langsung dipanggil. Santri terbaik untuk tahfiz yang terbaik itu mana? Yang pertama Anjani dari unit 014 Nurul Hikmah Arung Dalam Koba. Ini terbaik santri TUS 30. Kemudian terbaik kedua Siti Husnul Khotimah dari unit 069 Najmatul Azman, Kecamatan Lubuk Besar. Dan terbaik ketiga Fatur Rahman dari unit 069 Najmatul Azman, Kecamatan Lubuk Besar. Kami mohon kepada Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Ketua DPW bersama-sama untuk bisa naik ke panggung untuk memberikan penghargaan, bisa diikuti oleh Ketua Basna, Ketua MPD, yang pertama terbaik 1 Nastika Suci. Ya, Nastika Suci utusan unit 028 Nurul Iman, Desa Pinang Sebatang. Iya. Yang terbaik kedua Lailatul Mukarramah 085 unit Nurul Ulum, Desa Pedindang, Kecamatan Pangkalan Baru. Selanjutnya terbaik 3 Arif Nur Rahman dari unit 098 Bahrul Ulum, Desa Perwang. Ada juga ada trofi terbaik 1 yang diserahkan langsung oleh Bapak Bupati. Iya, selanjutnya terbaik kedua diserahkan oleh Bapak Kapolres. Yang ketiga Arif Nur Rahman, ya, dari unit 098 Bahrul Ulum, Desa Perwang, Kecamatan Lubuk Besar.
Yang kelima, Agustin Afriani, Al-Huda, Lubuk Besar, Lubuk Lingkuk, Jabatan Lubuk Besar. 7. Syakila, Al-Amin, Kedindang Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru. Kemudian Ananda Faradinata, Syifa Karunia, 024 Adnur, Desa Belilik. Sebelas Enzel Lafifi, 029 Nurul Hidayah dari Sakatis. Dan 12 Zaskia Fitriani. Nah, ini ada piagam penghargaan dan uang pembinaan. Iya. Terbaik kedua ya, jadi para peserta yang terbaik ini mendapatkan 1, 2, 3 dapat trofi, piagam, terus uang saku. 4 sampai 12 piagam penghargaan, uang saku. Ya, selanjutnya yang santri terbaik tahfiz, ya, juz 30. Pertama Anjani, dari unit 014 Nurul Hikmah Arengdalam, Kecamatan Koba. Trofi kemudian yang kedua, ya ini yang kedua, lihat itu kedua atau ketiga. Kedua atas nama Siti Husnul Khotimah Nasmatul Azman, Lubuk Besar. Dan yang ketiga juga Fatur Rahman dari unit yang sama Nasmatul Azman, Kecamatan Lubuk Besar. Ini perjuangan Ustadz Surahi dan kawan-kawan. Dua pemenangnya yang terbaik dari
unit 069 Najmatul Azman. Kepada santri yang juz 30 silakan untuk memakai selempang yang sudah dibagikan. Foto bersama. Foto. Iya. Dimohon Kita untuk Bapak foto Bupati untuk bersama. foto bersama. Bapak Kapolres, Ketua DPW, Ketua Basnas Bangka Tengah, dimohon untuk berfoto bersama kepada para pengurus DPD Kabupaten Bangka Tengah. Ya, inilah santri terbaik. LPPTK BKPRMI Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020 1442 Hijriah. Semoga menjadi anak yang baik, akhlak yang baik, dan ilmunya bermanfaat dan tidak berhenti dalam mempelajari, menghafal, dan tentunya yang paling penting adalah mengamalkan Al-Quran. Ya, alhamdulillah, bisa kita kasih aplaus bersama-sama. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan pada Bapak Bupati, dan undangan lainnya saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada para santriwan santriwati terbaik, kami persilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya, Benam ya, barakallahu fi ilmi ya, kepada anak saleh-salehah santriwan santriwati terbaik untuk tahun 2020, dan juga kepada wisudawan wisudawati TPA LPPTKA BKPRMI Kabupaten Bangka Tengah, dan juga wisudawan wisudawati tahfiz juz 30 tahun 2020. Kami mengucapkan semoga ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan menampilkan Muas Murojaah Tahfiz juz 30 oleh TK TPA Nurul Hikmah Arung Dalam Kecamatan Koba. Kami persilakan. Ya, kasih tepuk tangan untuk penampil kita pada hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama-nama surah juz 37 surah. Unnazi'at abasa at-takwir al-infitarul mutaffifin al-insyiqaq al-buruj at-tariq al-wasiyah al-fajaru al-baladu asy-syamsu al-lail ad-duha al-insyirah at-tinul 'alaq al-qadaru al-bayyinah az-zalzalah al-'adiyatul qari'ah al-'asr al-humazatul fiil quraisy al-ma'un al-kawtsaru al-kafiru an-nasaru al-masadu al-ikhlasul falaq wal-akhiru an-nasu suwaru fil Qur'an. Baris murajaah. Para penghafal Quran tak semudah membalikan tangan, penuh perjuangan butuh pengorbanan kesabaran. Di surah dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan, tidak pernah bosan untuk melafalkan 30 juz dihafalkan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan, tidak pernah bosan untuk melafalkan 30
Selanjutnya, para santriwan santriwati dipersilahkan berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Aku Ingin Menjadi Hafiz Quran. Silakan teksnya ada di kursi. Silakan dibaca. Kita nyanyi bersama-sama. Utuslah satu diri aku ingin
Silakan guru kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada santriwati dari Nurul Hikmah Arum Dalam Kecamatan Koba. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bupati Bangka Tengah. Kami mohon kiranya berkenan Bapak Dr. Insinyur Ibnu Saleh MM untuk menyampaikan kata sambutannya sekaligus melaksanakan prosesi wisuda pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Nabiul Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Pak Kapolres Bangka Tengah, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bangka Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPW BKPRMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang kami hormati Ketua DPD BKPRMI Kabupaten Bangka, Kota Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah terkhusus, yang kami hormati Ketua Basnas beserta jajarannya, yang kami hormati Pak Camat, Pak Kabak Kesra, para ustadz ustazah, para santriwan santriwati yang kami banggakan dan kami cintai. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin membacakan pantun. Tadi ngorek-ngorek, karena orang berpantun ngorek sedikit. Santriwan santriwati akan diwisuda, membaca dan hafalan Al-Quran didapat. Ayah bunda sangat bahagia, ilmu jadi barokah dan manfaat. Yang sifat penutup, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga bisa silaturahim dalam rangka wisuda santriwan santriwati 3A TPA angkatan 17. Jadi inilah angkatan 17 lah banyak yang diwisuda. Sudah ribuan. Hari ini sampai dengan Senin 5 kali wisuda Pak Ketua. Sampai 5 kali wisuda, insya Allah 1994 kurang 6 2002. Jadi 1994, angka yang sangat baik. Kami tentunya sangat senang BKPRMI sudah banyak sekali mendidik anak-anak kita Bangka Tengah yang bisa membaca Al-Quran dan tahfiz juz 30. Tentunya kebanggaan orang tua juga, anak-anak kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar insya Allah. Dan memang membaca Al-Quran ini harus kita lakukan, bukan sudah wisuda nih, bukan hanya sampai wisuda nih baik, tapi tiap hari baca sikit
Mulah lama dak baca, pacak kelupa ini ya. Oh, suara itu berbeda. Mulah setahun, 2 tahun dak baca itu beda nyubi. Lah setahun dak baca Al-Quran, apa nama huruf-huruf kilah alain ini ngucap. Jadi kepada orang tua untuk terus diingatkan kepada anak-anak kita ini untuk terus membaca ayat suci Al-Quran. Entah 3 ayat jadilah, bila perlu 1 ayat jadilah kalau yang panjang, tapi menayat yang pendek dan 3 ayat. Karena bapak dulu macam tu guru ngaji ya, siko ayat semalam mah gajel pokoknya namat Al-Quran, malah siko ayat setiap malam mah. Tapi memang dapat ilmu, sudah dapat ilmu, tidak dilatih hilang baca Al-Quran tadi ya. Jadi kepada anak-anak jangan berhenti membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran itu kelak sikit-sikit, baca Al-Fatihah dengan artinya. Jadi tahu apa arti Al-Fatihah. Ayat-ayat pendek tahu artinya, sehingga oh ini isi oh bagus isi ayat-ayat pendek tadi yang Al-Falaqnya, An-Nasnya, oh rupanya artinya terjemahan, bukan artinya, terjemahan bahasa Arab, bukan tafsirah, bukan artinya, baru terjemahan dengan bahasa Indonesia. Apalagi baca tafsir. Sudahlah anak-anak sementara baca terjemahan jadilah dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya Bapak Ibu senang dan bahagia apabila Bapak Ibu bisa menyekolahkan, menitipkan anaknya di pesantren kelak. Karena memang ilmu dasar ini adalah ilmu agama. Kalau anak-anak kita sudah menguasai ilmu agama, ilmu dasarnya, baca Al-Qurannya panjang, sholatnya sudah mulai bagus, ibadah-ibadah wajibnya sudah bagus, ditambah sholat sunatnya, yakin kita akan melepaskan anak kita ke perguruan tinggi kelak, entah di dalam negeri, entah di Bangka Belitung, entah di luar negeri, akan lebih yakin lagi. Inilah mengapa pada waktu saya dilantik jadi Bupati 2017, saya paksakan seluruh desa menganggarkan minimal 2,5% untuk pemberdayaan bidang keagamaan. Dulunya 0 rupiah Bapak Ibu. Setelah saya paksakan, sekarang hampir 3-4 miliar rupiah. Kalau di Covid macam ini Bapak Ibu, 1 Muharram itu pacak 5 desa ngundang sehari ya. Karena Covid orang ngerem-ngerem. Tapi insya Allah kalau ada tetap melaksanakan peringatan, tapi kecil-kecilan. Ini tanda bahwa dalam suasana yang Covid pun kita terus untuk mensiarkan agama Islam. Dan Alhamdulillah pada tahun ini hampir kurang lebih 40 miliar rupiah membantu masjid, majelis taklim, musola dan lain-lain. Mengapa saya berpikir untuk mengembangkan agama ini, untuk terus memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, remaja kita, dan kita. Paling tidak kita bisa menambah ilmu pengetahuan tentang agama ini. Apabila ilmu pengetahuan agama kita bagus, insya Allah kualitas ibadah kita bagus. Kalau kualitas ibadah kita bagus, insya Allah akhlak kita mulia, akhlak kita bagus. Kalau sudah akhlak yang bagus, insya Allah jadi pelajar yang bagus, pelajar yang hormat kepada orang tuanya, hormat kepada gurunya, yang petani ngasil kebunnya, yang nelayan banyak tangkapannya, yang penambak ikan banyak hasilnya, pedagang banyak untungnya. Kalaulah macam ini, maka Bangka Tengah akan sejahtera, aman, tentram, dan damai. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi sederhana sebenarnya berpikirnya, hanya memberikan ilmu pengetahuan, insya Allah
akan menjadi masyarakat Bangka Tengah yang warohmatullahi. Terlebih-lebih Bangka Tengah yang unggul dan barokah. Bapak Ibu yang kami hormati, teruslah berkolaborasi kepada remaja. Jadi mungkin saja kita terlewati dengan remaja kita. Kalau anak-anak, saya sudah sampaikan kepada kawan-kawan BKBRI, anak-anak mungkin sudah excellent, sudah nilainya A+. Kalau untuk anak-anak, ayo kita remaja bagaimana cara bentuknya untuk mengajak remaja kita membaca Al-Quran lagi. Yang tamat kita ajak lagi untuk membaca Al-Quran. Ayo kegiatan-kegiatan ini untuk terus menjadi perhatian kita bersama. Karena remaja ini adalah fase yang sangat rawan. Yang sangat rawan itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMP, kelas 1, kelas 2, SMA. Itu sangat rawan. Kelak pada semester 1 sampai semester 5 itu sangat rawan. Oleh karena itu ayo hal-hal yang begini harus menjadi perhatian kita juga bersama, sehingga betul-betul nanti dari remaja, dari anak-anak, remaja, dewasa, orang-orang yang memang iman dan takwanya tinggi terhadap Allah. Ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Kami harapkan juga teruslah berkolaborasi dengan kami, dan kami terima kasih banyak pada para ustadz ustazah yang telah mencerdaskan anak-anak kita, anak-anak Bangka Tengah tentang membaca Al-Quran dan tahfiz Al-Quran yang 30 juz ini. Saya akan memperhatikan, insya Allah doakan saja Bangka Tengah terus dapat ide yang lebih besar dibandingkan tahun 2020 ini, sehingga kami bisa menambah. Jadi Bangka Tengah ini dapat ide yang paling besar di Bangka Belitung, di atas provinsi nomor 2 nomor 3-nya Bangka, cuma setengah daripada Bangka Tengah. Ini maka Bangka Tengah pacak memberikan bantuan-bantuan kepada banyak pihak. Kami mohon doa dan dukungannya, semoga Bangka Tengah dapat dana insentif daerah lebih banyak dibandingkan tahun yang lalu. Itu diperoleh dari penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Bangka Tengah, baru pacak dapat ide yang besar. Dan itu juga adalah partisipasi masyarakat, partisipasi seluruh stakeholder yang ada di Bangka Tengah, partisipasi anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak nak belajar baca Al-Quran, nak hafal Al-Quran, itu anak-anak sudah ikut berpartisipasi di dalam membangun di Bangka Tengah, khususnya di bidang pendidikan Al-Quran. Yang permintaan tadi, insya Allah minta pun belum diberi, apalagi tidak minta. Kira-kira itu rumusnya. Jadi memang kami akan terus memperhatikan insentifnya, fasilitasnya, dan lain-lain tadi. Ada 4 salah tadi. Insya Allah, yakinlah Bapak Ibu. Kalau memang ada, apa tidak? Karena memang itu juga membantu mobil beberapa kok di ke pesantren tahun ini. Yakinlah, karena hampir semua Basnas lagi lembak. Basnas tuh, MUI lah, DMI lah, insya Allah yang lain. Karena memang kita perlu fasilitas untuk membangun ini. Jadi kalau di kendaraan lah hujan lah berhenti, tidak baca begini. Nak nyewa mobil, duit anggaran dia lah habis. Jadi memang insya Allah kalau memang ada kami berikan insya Allah. Mungkin ini baik, kami sekali lagi sangat bangga. Teruskanlah kepada BKBRI untuk mendidik anak-anak kita ini, sehingga anak-anak kita semuanya bisa membaca Al-Quran dan tahfiz Al-Quran. Saya tutup dengan pantun. Putra putri banyak ilmu agama, cara pendidikan dasar yang betul, kita semua sangat bahagia. Kami yakin Bangka Tengah nambah unggul.
Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Oh ya, ada tambahan lagi. Ini betul-betul suasana pandemi Covid yang penuh barokah. Yang juara tadi dapat piala, dapat apa? Selempang, dapat piagam, dapat duit, tambah lagi duit Rp1 juta si orang. Luar biasa ini dari Basnas. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Dan satu lagi dapat umroh, tapi mohon maaf dari yang 15 itu tadi, juara tadi, yang terbaik tadi, cuma Siko baru dapat yang santriwan yang terbaik baik Siko kelak Pak Padilah coba kita cari yang mungkin habis mudah-mudahan juga Ustadz kan banyak permintaan tadi. Amin, amin ya rabbal alamin. Sudah Ustadz pengurus boleh. Amin. Allah Bapak. Kalau insya Allah tolong doa saja. Bangka Tengah banyak duitnya banyak. Kalau sumber banyak Pak, baru nak digali. Nah yang nak gali ini pakai alat, gali tidak pacak pakai tangan. Tolong doakan saja kita mendapatkan alat untuk menggali potensi yang ada sehingga menjadi berdaya kelak. Itu baik, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Bapak Kapolres Bangka Tengah, Ketua DPW BKPRMI Kabupaten BKPRMI Provinsi Bangka Belitung untuk maju ke atas panggung dan juga Kepala Basnas Kabupaten Bangka Tengah untuk mendampingi Bupati Bangka Tengah menyampaikan hadiah umroh kepada Ananda Nastika Suci. Yang bayar sendiri. Ngumpullah. Benar tiap tahun kita umroh, tapi karena pandemi Covid ini, kalau sama-sama yang 3, jadi 4 tahun depan, insya Allah, sama doakan baik kita orang Lapaca melaksanakan umroh. Kalau kusin cepat Desember nih, akhir Desember, tahun baru di Mekah, mendak baca tahun depan, tahun 2021. Ya, kasih aplaus kepada peserta terbaik Nastika Suci unit 028 dari Nurul Iman Desa Pinang Sebatang. Barakallahu fi ilmi. Semoga bermanfaat, semoga menjadi anak soleh. Sekaligus Pak Bupati kita prosesi wisuda. Kami mohon peserta wisuda untuk bersiap-siap, kita akan melaksanakan prosesi wisuda. Silakan untuk berdiri. Silakan Pak Bupati untuk melaksanakan prosesi wisuda selanjutnya. Peserta pertama, nomor peserta 001 Nastika Suci dari TPA unit 028 Nurul Iman Desa Pinang Sebatang Kecamatan Simpang Katis. Nomor peserta 002 Lailatul Mukaromah dari TKTPI Ulum Pedindang. Nomor peserta 003 Arif Nur Rahman unit 098 dari Bahrul Ulum Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar. 004 Alan Iqbar dari unit 077 Al-Ikhlas Terentang 3. 005 Agustin Afyani unit 065 Al-Huda Desa Lubuk Lingkup Lubuk Besar. 007 Syakila dari unit 032 Al-Iman
Al-Amin Pedindang Mangkol. Kosong 08 Ananda Farel Dinata, unit 046 Al Abrol Malik Baru. 009 Keisha Mahendra dari unit 036 Al Falah Sungai Selat. 010 24 Anur Desa Belilik, Kecamatan Nama. 00011 Anzel Lafifi, unit 029 Nurul Hidayah Desa. 012 Zaskia Fitriani, unit 024 Anur Desa Belilik, Kecamatan Nama. 0400 Anjani dari unit 014 Nur Arung Dalam. Nomor peserta 0401 Siti Husnul Khotimah, unit 069 Najmatul Asman, Kecamatan Lubuk Besar. 0402 Fatur Rahman dari unit 069 Najmatul Azman. 0403 Ahmad Albari dari unit 069 Najmatul Asman, Kecamatan Lubuk Besar. 0404 Fahril, unit 069 Najmatul Azman, Lubuk Besar. 0405 atas nama Muhammad Roki, unit 069 Najmatul Asman, Lubuk Besar. 0406 Uliana Peta dari unit 028 Nurul Iman Desa Pinang Sebatang. 0407 Sulistia Ayu Safitri, unit 069 Najmatul Asman, Kecamatan Lubuk Besar. 0408 Lulu Mukarromah dari unit 069 Najmatul Azman, Lubuk Besar. 0409 Nadira Nur Sakela, unit 011 Pontren Al Muhajirin Koba. 0410 Raih